Bapa sumber segala berkah, yang penuh dengan anugerah dan belas kasihan buat kami. Kami ada di sini bukan karena kami baik. Kami ada di sini bukan karena kami orang-orang yang istimewa, melainkan karena anugerah-Mu turun kepada kami, memanggil kami, memberi kepada kami kesempatan anugerah mendekat kepadamu melalui Yesus Kristus Juru Selamat yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib buat kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, karena kemurahan-Mu yang kekal selama-lamanya kepada manusia, termasuk kepada kami. Kami mengucap syukur pula atas kesempatan anugerah mendengar firman Tuhan, karena Engkau telah memberitahukan akan datang masanya orang akan lapar dan haus, bukan karena tidak ada makanan atau minuman, melainkan karena tidak ada firman Tuhan, tidak ada wahyu, tidak ada pencerahan, dan tidak ada kesempatan-kesempatan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami berterima kasih saat teduh berikut ini boleh kami gunakan untuk membaca, mendengar, menggali, merenungkan, dan belajar firman Tuhan. Untuk kami yang dewasa di sini, untuk anak-anak kami di dalam kelas, berilah kami pencerahan supaya kami mengerti kebenaran. Berilah kami sentuhan Roh Kudus supaya kami bukan cuma mengerti, tetapi mentaati firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, bersabdalah kepada kami hendak mendengar. Amin. Saudara, marilah bersama-sama kita membuka Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-24. Saya akan membaca buat kita satu kali, dan kemudian saya minta saudara-saudara bersama dengan saya membaca ulang ayat tersebut satu kali juga. Matius 6 ayat yang ke-24. Saya bacakan buat kita sekalian. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mari bersama-sama dengan saya kita membaca ulang ayat tersebut. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian sabda Tuhan Yesus sendiri. Saudara, petang hari ini kita mengangkat sebuah tema, mengabdi dengan sebulat hati. Apa temanya, saudara? Mengabdi dengan sebulat hati. Mengabdi tidak dengan setengah-setengah hati, tetapi dengan hati yang bulat. Tidak dengan hati yang bercabang, tidak hati yang mendua. Tema ini kita angkat berdasarkan pernyataan Tuhan Yesus bahwa tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Perkataan ini adalah sebuah premis atau sebuah dalil dasar yang sangat penting untuk orang-orang yang mau mengikut Tuhan Yesus. Bila kita hendak menjadi seorang Kristen yang mengikut Tuhan Yesus, Tuhan berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Saudara, ayat ini sangat penting. Dia termasuk kategori yang sangat radikal, dan itu adalah salah satu prinsip yang seringkali ditentukan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan menggolongkan dunia ini hanya dengan dua golongan saja. Dengan banyak versi dia mengungkapkan itu. Dikatakan bahwa dalam dunia ini cuma ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Jalan apa? Satu, jalan yang lebar. Satu, jalan yang sempit.
Seluruh umat manusia berjalan cuma di atas dua jalan itu. Either jalan yang lebar yang membawa kepada kebinasaan, atau jalan yang sempit yang membawa kepada keselamatan. Tuhan menggolongkan manusia di atas dua golongan saja, yaitu dikatakan kelompok kambing atau kelompok domba. Tidak ada kelompok mix, blasteran domba dengan kambing. Tuhan menciptakan manusia cuma dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Tuhan hanya menggolongkan dua kelompok manusia sebagai terang maupun gelap. Dan dia berkata, barang siapa yang tidak bersama dengan aku, dia melawan aku. Jadi cuma ada dua pihak, bersama dengan Tuhan atau melawan Tuhan. Dunia seringkali pikir ada golongan tengah. Kalau di zaman pemilu, ada golongan sebut golput. Ya, tidak mau masuk golongan kanan, golongan kiri. Kamu golongan apa? Saya golput. Nyoblos apa? Gak mau nyoblos mana-mana. Saya kelompok netral, non-blok, ya, tidak mau ikut siapa-siapa. Tuhan bilang di dunia bisa seperti itu, tapi dalam pandangan Tuhan manusia harus memilih mau kanan atau kiri, mengabdi kepada Tuhan atau mengabdi kepada yang lain. Tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa di tengah-tengah, tidak bisa separuh hati. Maka kita perlu belajar mengabdi dengan sebulan hati. Kita mungkin berargumen, masa sih tidak bisa mengabdi kepada dua tuan? Zaman sekarang kita kan bisa kerja untuk dua bos, betul? Orang bisa kerja 2 shift, 3 shift. Dia bisa bekerja pada pagi hari di perusahaan bangunan, malam hari dia bisa kerja di restoran, betul? Pukul 5 sore pulang, oh dia ingin dapat pendapatan lebih banyak, dia kerja di restoran. Malam hari dia kerja di rumah sakit, malam hari dia bisa kerja di bar, main alat musik kalau dia berbakat, boleh saja. Mengapa Tuhan mengatakan tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan? Saudara, kita harus mengerti beberapa prinsip dari ayat ini. Prinsip yang sangat erat kaitannya dengan latar belakang pada waktu itu. Kata yang diterjemahkan dengan mengabdi dalam bahasa Indonesia, di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris menggunakan khususnya umumnya kata serve, melayani. Itu adalah kata yang sangat khusus. Di dalam bahasa asli itu kata yang keras, bukan sekedar melayani atau bekerja, tetapi bahasa Indonesia bagus, mengabdi. Apa itu abdi? Artinya abdi apa? Orang-orang dari Jawa Tengah mestinya tahu, abdi artinya apa? Hamba, menghamba. Di dalam bahasa asli, kata yang dipakai mempunyai akar kata budak. Kata kerja mengabdi itu kata kerja membudak. Pekerjaan seorang budak. Di dalam zaman itu, budak itu bukan macam pelayan zaman sekarang. Di zaman sekarang pelayan itu komoditi yang mahal. Anak kami sering cerita, share keprihatinannya. Wah, suster di rumah keluar lagi. Pembantu di rumah keluar lagi. Mesti lagi hubungi perusahaan jasa yang menyediakan pembantu-pembantu rumah tangga atau pengasuh-pengasuh. Kita harus bayar uang muka, baru dikirim lagi satu orang. Kalau dia keluar, uang muka tidak kembali. Dia bisa masuk, dia bisa keluar semaunya saja. Tetapi dalam zaman tersebut, yang disebut hamba itu adalah orang-orang yang dibeli, saudara-saudara. Mereka dibeli menjadi budak. Dan satu kali mereka dibeli, mereka menjadi milik seorang tuan. Dan dia diperlakukan seperti benda milik si tuan. Dia tidak punya hak apa-apa atas dirinya. Dia nggak bisa tanya, jam berapa jam kerjaku tuan? Apakah jam 7 pagi sampai jam 5 sore? No, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 30 atau 31 hari sebulan, sepanjang tahun, seumur hidupnya, dia menjadi milik sang tuan. Kalau budak ini berkeluarga, maka istrinya
menjadi milik sang tua. Kalau sang budak ini memiliki anak, maka anaknya menjadi milik sang tua. Tidak bisa dia berkata, hari ini jam sekian aku mau kerja sama engkau Tuan, nanti malam saya mau kerja sambilan kepada Tuan yang lain. Tidak bisa. Di dalam bahasa asli dikatakan tidak dapat seorang pun mengabdi atau membudak kepada dua owner. Tuan di sini bukan sekedar bos, tapi pemilik. Kita harus mengerti prinsip itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam Alkitab diberitahukan bahwa dia adalah Tuhan. Kita memanggil dia Tuhan, artinya apa? Dalam bahasa Indonesia itu satu kata yang sangat bagus. Dalam bahasa lain tidak ada kata sebagus bahasa Indonesia untuk kata Tuhan. Di dalam bahasa asli itu kurios, yang artinya just Lord, Tuhan. Bahasa Inggris menerjemahkan Tuhan itu dengan Tuhan, Lord. Tapi bahasa Indonesia menggunakan kata Tuhan. Apa artinya? Artinya Tuhan di atas semua yang kita sebut Tuhan. Kita punya atasan sebagai Tuhan kita, ada direktur kita sebagai Tuhan kita, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tertinggi di atas segala Tuhan-Tuhan kecil yang ada di dalam dunia ini. Kita hanya punya satu Tuhan yang memiliki kita, sebab dia menebus kita, membeli kita dari perbudakan dosa. Sebelumnya saya dan saudara, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita adalah budak-budak dosa yang menuju kebinasaan. Tetapi Tuhan karena mencintai kita, dia datang menjadi sama dengan kita manusia, supaya dia boleh mati di kayu salib, membayar harga itu, pengampunan dosa buat kita. Dengan harga itu, yaitu darahnya sendiri yang dia bayar dan nyawanya, dia menebus kita menjadi miliknya. Kita bukan lagi milik Tuhan yang lain, bukan milik setan, bukan milik dosa, tapi milik Tuhan yang Maha Suci. Maka Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu milik siapa? Saya milik siapa? Kepada dialah kita mengabdi sepenuh hati. Kalau kita mengatakan kita sudah ditebus oleh Tuhan, mengabdilah kepada Tuhan dengan hati yang bulat, jangan setengah-setengah. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita baru mengerti mengapa kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan jika kita mengerti penjelasan Tuhan Yesus mengenai reason mengapa tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kembali lihat ayat 24 dari Matius pasal 6. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Lalu orang bertanya, why? Tuhan menjawab, karena, because, jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saudara, saya ingin menjelaskan kata yang lain di dalam teks ini. Apa artinya yang lain? Kalau kita dalam bahasa Indonesia, artinya yang lain, ya yang lain. Kalau kita mau minum, kita lihat, kok ada kotoran, kita bilang kepada anak kita, tolong ambilkan gelas dan air yang lain buat Dedi. Lalu dia ambilkan gelas yang lain, another gelas, dan isi air yang baru di sana. Kita tidak mempunyai pengertian apa-apa mengenai kata yang lain kecuali yang berbeda dengan yang ini. Yang satunya lagi sebagai ganti tidak sama dengan yang ini. Di dalam bahasa asli Alkitab, di dalam bahasa Yunani luar biasa, saudara. Kata yang lain itu paling sedikit ada dua kata. Satunya alos, yang lain itu heteros. Kata hetero kita mengerti, heterogen itu yang bermacam-macam artinya, bukan? Nah, apa artinya alos? Alos itu artinya yang lain, tetapi dengan genus, jenis, kualitas yang sama. Kalau saya misalnya punya pulpen ini, oke, saya pakai, dia nggak keluar. Lalu saya bilang, tolong ambilkan pulpen yang lain. Maka kalau saya pakai kata alos, itu dibawakan pulpen persis seperti ini, tapi yang bukan yang ini, yang lain lagi. Sama mereknya, sama kualitasnya,
cuma waktu dipakai jalan. Itu artinya alos. Di dalam bahasa asli Alkitab di Perjanjian Baru ada beberapa contoh. Misalnya pada waktu Tuhan Yesus mau naik ke sorga, sebelum dia mati di kayu salib, dia bilang kepada murid-muridnya, kamu tidak usah sedih, memang aku akan pergi, tapi perlu buat kamu. Kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak akan dikirimkan untukmu. Jangan kamu khawatir, aku akan pergi dan aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Nah, kata yang lain itu di dalam bahasa asli penolong yang lain itu alos. Aku akan pergi. Murid-murid sedih, aduh Tuhan jangan pergi dong, kami itu rasa perlu sekali dengan Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, no worries, aku akan kirim seorang penolong, pengasuh yang lain. Meskipun dia itu bukan aku, sebab berbeda kepribadian, tapi dia itu sama kualitasnya dengan aku. Itu kata yang lain. Jadi kamu tidak usah khawatir. Kamu akan diasuh, diperhatikan, dibimbing sama seperti aku ada bersama dengan kamu. Jelas, saudara. Di dalam surat Galatia ada contoh yang lain. Rasul Paulus berkata, mengapa kamu menerima Injil yang lain? Nah, yang lain dalam surat Galatia ini, Injil yang lain, itu yang lain dalam artian heteros. Heteros adalah yang lain dalam kualitas yang berbeda, jenis yang lain. Jelas sekarang saudara-saudara. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata, karena kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, sebab jika kamu mengabdi kepada dua tuan, kamu akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kamu akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Lain di sini adalah heteros, bukan alos. Dua tuan yang sangat berbeda satu dengan yang lain, yang bertentangan satu dengan yang lain, yang sifatnya itu bertolak belakang. Tadi kita mengatakan kita bisa aja bekerja untuk dua perusahaan. Pagi hari di perusahaan A, sore hari di perusahaan B. Dua bos yang beda, tapi sama. Karena apa? Dua-dua itu sama membutuhkan pekerja. Yang penting kamu kerja, dia bayar gaji. Tetapi sekarang saudara perhatikan, bisa enggak kalau seseorang bekerja menjadi agen rahasia? Dia kerja untuk Amerika, dia menjadi agen CIA, tapi dia juga mau kerja untuk Taliban. Dia mau menjadi anak buahnya Osama bin Laden. Bisa? Itu dimaksudkan tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Sebab itu lain. Lainnya bagaimana? Itu berseberangan, bertolak belakang, bermusuhan. Kalau dia bekerja untuk dua tuan seperti itu, yang berbeda dengan yang lain, maka dia menjadi disebut agen ganda. Oke? Yang tidak setia kepada yang satu. Dia tentu akan mencintai satu lebih daripada yang lain. Dia akan menyakiti hati yang satunya lagi. Betul begitu saudara. Maka kita sekarang mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Lalu tuan yang satu itu selain Tuhan Yesus, dalam ayat ini yang disoroti Tuhan itu siapa? Siapa tuannya? Tadi saudara sudah baca bukan? Mari kita baca ulang bersama-sama ayat 24. Sekarang perhatikan dari awal sampai selesai ayat itu dan saudara menjawab siapakah tuan yang lain itu. Kita ulang baca ayat 24. 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan yang lain itu siapa? Mammon. Siapa itu Mammon? Apa itu Mammon? Saudara, di dalam budaya zaman itu, Mammon memiliki pengertian sebagai berikut. Mammon dalam arti dasar yang paling sederhana adalah material possessions. Materi yang menjadi milik.
Ya, entah kita punya kursi, kita punya furniture, kita punya gelas, kita punya arloji, kita punya permata, kita punya uang. Itu adalah mamon. Dalam artian yang berikut, kemudian berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, mamon itu milik seseorang, dia percayakan kepada orang lain. Ini sudah masuk dalam transaksi bisnis. Dia mempercayakan miliknya. Kalau seperti sekarang kita titipkan milik kita menjadi deposito di bank. Oke? Itu mamon dalam artian tingkat yang berikutnya. Kita menitipkan, karena kita percaya, kita mempercayakan supaya dikelola dan kita mendapatkan untungnya. Kemudian dalam perkembangannya, mamon kemudian bukan dipercayakan, tetapi dipercayai. Karena dia begitu powerful, uang itu sangat dibutuhkan, maka kemudian orang sangat bergantung kepada uang. Dia bukan hanya mempercayakan miliknya kepada orang lain, tapi dia menaruh kepercayaannya kepada miliknya. Dia sangat depend sekali kepada miliknya. Dia sangat tergantung dan sangat mengutamakan milik tersebut. Dan kemudian milik itu menjadi seperti sembahannya, menjadi dewanya. Dia menjadi sangat fokus kepada milik tersebut dan menjadi yang terpenting di dalam kehidupannya. Pada akhirnya bukan lagi milik itu menjadi miliknya, tapi milik itu memiliki dia, menguasai hidupnya. Seluruh gerak hidupnya adalah untuk yang dimula-mula dia sebut milik itu. Di dalam kehidupan sehari-hari, orang kemudian bisa berkelahi, orang bisa membunuh karena mengurus miliknya itu. Dia bisa menyingkirkan orang lain, bertengkar dengan saudara, putus hubungan kekeluargaan karena uang. Kemudian Tuhan Yesus menyoroti hal ini. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan sekaligus ingin mengabdi kepada mamon. Kamu harus memilih. Kamu itu hambaku, milikku, atau kamu itu menjadi hamba mamon, hamba uang, hamba materi. Saudara, ini adalah pernyataan Tuhan Yesus yang sangat tajam, yang sangat keras, dan sangat tegas sekali. Sejauh kita memperhatikan, ayat ini jarang dikhotbahkan, jarang diuraikan. Mengapa? Karena kalau kita jujur, sedikit banyak, cepat atau lambat, waktu kita mengkaji diri kehidupan manusia, wah, ujung-ujungnya kita itu dalam hidup yang paling penting itu sebetulnya bukan Tuhan, tetapi uang. Orang bergereja, orang beragama, untuk apa, saudara-saudara? Mengapa orang begitu rajin beribadah? Ada yang berpuasa, ada yang menyiksa dirinya, ada yang memberikan persembahan dan sesajen. Itu apa? Sebab takut kepada junjungan. Mengapa takut? Takut kalau dia kurang senang, nanti aku tidak diberkati. Jadi mengapa melakukan semua ritus penyembahan dan segala macam syarat-syarat? Tujuannya apa? Untuk mendapatkan berkat. Berkat itu apa? Urusan-urusan materi dan semua urusan di dunia. Ya uang, ya nafkah, ya segala kebutuhan, termasuk kesehatan, perjodohan, semua urusan-urusan kepentingan kita yang kita anggap penting, sebetulnya bukan Tuhan yang penting. Di dalam Alkitab, firman Tuhan menyoroti dengan berbagai segi soal ini. Jangan kamu menjadi hamba uang. Demikian Ibrani pasal 13 mengatakan. Karena saudara-saudara, kalau kita tidak hati-hati, ujung-ujungnya yang penting buat kita adalah uang, bukan Tuhan. Tuhan mengatakan, barang siapa yang bersahabat dengan dunia, dia bermusuhan dengan aku. Uang kaitannya dengan dunia, semua yang sifatnya sementara. Kita ini bersahabat dengan Tuhan atau mau hidup bercokol di dalam dunia dengan segala kemewahannya. Dua Tuhan itu
sangat berseberangan. Tuhan yang satu berkata, hendaklah kamu berjalan dengan iman. Tetapi Tuhan yang lain mengatakan, hendaklah kamu berjalan dengan penglihatan. Yang satu berkata, andalkanlah aku. Yang lain berkata, andalkanlah duit. Berbeda sekali. Yang satu mengajarkan supaya kita rendah hati. Yang lain, karena urusan dengan uang, semakin banyak harta, orang semakin proud, sombong. Berbeda sama sekali. Yang satu berkata, taruhlah hatimu itu yang di atas, perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tapi yang satu membuat kita terikat dan terpikat kepada hal-hal yang sementara di bumi ini. Yang satu berkata, janganlah kamu khawatir akan apapun juga. Tapi waktu seorang terikat kepada uang, dia penuh dengan kekhawatiran. Dia simpan hartanya di emas. Wah, bagaimana kalau harga emas anjlok? Dia beli properti. Bagaimana kalau properti kemudian turun harganya? Dia menjadi penuh dengan kekhawatiran. Yang satu berkata, serahkanlah khawatirmu kepada aku. Yang satu tidak bisa menyerahkan khawatirnya, karena dia terus fluktuatif mengikuti fluktuasi urusan-urusan harta benda itu. Sangat berbeda. Dua Tuhan itu bertolak belakang. Yang satu berkata, sandarkanlah sukacita kebahagiaanmu kepada Sang Pencipta. Yang lain menyandarkan kebahagiaannya kepada ciptaan. Yang satu bersandar kepada Creator, yang satu bersandar kepada creatures, kepada ciptaan-ciptaan. Saudara lihat, dua Tuhan itu berseberangan, bertolak belakang. Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya dimadu. Dia tidak mau ada orang yang mengatakan cinta dirinya, tapi juga cinta kepada Mammon. Mengapa, saudara-saudara? Karena ini adalah suatu hal yang ironis. Bayangkan, kalau kita mengasuh, membesarkan anak. Ini adalah sebuah ilustrasi yang tidak mustahil terjadi dalam kehidupan kita, alias malah sering menjadi kenyataan. Anak diasuh, dilahirkan dengan susah payah oleh seorang ibu, kemudian dirawat, dibesarkan, diberikan bekal, disekolahkan, dibiayai, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang pintar, berkedudukan. Kemudian dia mempunyai jabatan yang bagus, pekerjaan yang banyak rezeki, dia menjadi kaya raya. Kemudian bagaimana dia memperlakukan orang tuanya? Ada anak yang bilang waktu lihat ibunya pakai sendal dia berkata, "Mami, don't ever use that sandal." Nanti dia mekar karena kakimu ukurannya dengan aku tidak sama. Padahal yang beliin sendal itu siapa? Maminya. Saya pernah mendengar sebuah kejadian sungguh. Seorang anak, dia sudah sekarang berhasil punya kedudukan, dia punya rumah sendiri, dia rawat rumahnya bagus, lantainya sangat kinclong sekali. Satu hari mamanya datang, masuk rumah tidak lepas sendal. Dia berkata, "Mami, kalau masuk rumah ini jangan lupa lepas sendal. Saya sudah ngepel tadi, bersih lantainya, tidak boleh kotor oleh sendal di luar." Dia berkata gitu kepada ibunya sendiri. Kalau ibu itu adalah Anda, bagaimana perasaan saudara? Saya mendengar mengetahui kisah seperti itu. Wah, saya pikir begitulah sikap kita kepada Tuhan. Kita datang ke dunia bawa apa, saudara-saudara? Siapa yang sudah datang ke dunia bawa pakai pampers? Sudah ada yang pakai pampers? No way. Kita datang berlumuran dengan darah yang kotor di sana. Kita harus dibersihkan, tidak bawa apa-apa. Kita punya hanya satu milik. Belum ada yang datang sudah pakai cincin, sudah pakai anting berlian, tidak ada. Bukan. Kita datang begitu polos semuanya, kecuali satu milik kita, yaitu apa? Apa yang menjadi milik saya, milik saudara? Yang jelek, yang paling jelek, yaitu dosa. Betul, kita bawa cuma dosa. Tapi Tuhan dalam kemurahannya memberikan yang baik kepada kita. Dia memberikan kepada kita wajah yang rupawan, dia memberikan kepada kita bakat kepandaian, dia memberikan kemudian kepada kita berkat-berkat yang lain, kesehatan, berkat dalam pekerjaan, nafkah, dan sebagainya.
Kemudian kita memiliki banyak. Kita mengatakan itu milikku. Waktuku, uangku, keluargaku, kesehatanku, mobilku, rumahku. Kita lupa semua itu sebetulnya adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Seperti perumpamaan dalam talenta. Talenta-talenta itu milik Tuhan, dititipkan kepada hamba-hambanya untuk dikelola, dikembangkan. Tetapi dalam kenyataannya banyak manusia, termasuk orang-orang Kristen, lupa dan memperlakukan semua berkat titipan Tuhan itu menjadi miliknya, dan kemudian dia menaruh kepercayaannya kepada yang menjadi miliknya itu. Dia mengutamakan, bukan Tuhan yang menjadi utama dalam pikirannya. Yang memusingkan dia adalah urusan-urusan bisnisnya, semua urusan-urusan di dalam dunia ini. Tidak jarang orang menggeser Tuhan untuk kepentingan-kepentingan bisnis, berhitungan dengan Tuhan. Dia lupa bahwa semua adalah milik Tuhan. Kalau kita jujur, tidak mustahil kita menjadi hamba uang. Di Jakarta, saya diajak untuk pergi ke sebuah gereja. Waktu saya mau masuk, yang mengajak saya itu tanya kepada saya, mobil apa tuh, Heng? Saya tidak kenal banyak jenis mobil, tapi dalam pengetahuan umum saya lihat simbolnya, saya bilang, dan modelnya. Kalau nggak salah itu Rolls Royce, saya katakan. Iya, dia bilang itu Rolls Royce. Diparkir di sana, saudara-saudara. Kita mengkilat, mulus sekali kinclong. Lalu orang yang ajak saya itu mengatakan, itu mobil pendeta. Mobil pendeta, Rolls Royce. Kemudian waktu saya ikut dalam kebaktian tersebut, dari jauh saya lihat pendetanya, jam tangannya kilat-kilat. Kemungkinan besar Rolex. Waktu dia khotbah, gemerlapan, cincinnya berlian, saudara-saudara. Dia berkhotbah mengenai prinsip-prinsip bagaimana supaya kita berbisnis diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kita berbisnis bisa akur dengan keluarga kita dan sebagainya. Dia menguraikan semua prinsip Alkitab yang sangat bagus. Saya mengamini prinsip itu. Saya setuju karena itu pengajaran Alkitab. Tetapi ujung-ujungnya saya tahu mengapa, supaya kita diberkati oleh Tuhan. Supaya pekerjaan kita itu berhasil, maka lakukan semua harus sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Mengapa melakukan semua prinsip firman Tuhan? Bukan untuk menyenangkan Tuhan terutama, tetapi supaya Tuhan senang, kemudian ada lanjutannya, yakni apa? Kita mendapatkan berkat. Buktinya apa? Dia seperti aku. Dia tidak mengatakan itu, tetapi seluruhnya jemaat tahu bahwa dia datang, pergi dan berkeliaran dengan Rolls Royce seperti itu. Saudara, apakah kita orang Kristen perlu memberi Rolls Royce? Perlu memimpi-mimpikan supaya suatu hari kita punya Rolls Royce? Saudara, kalau kita berdoa, Tuhan, saya mau beli mobil. Tanya Tuhan, beli mobil apa ya? Saya yakin 1000% Tuhan tidak akan katakan kamu beli Rolls Royce. Beli just enough. Beli yang bagus memang, yang tidak baru dipakai sebentar, on the deal sudah harus ganti, yang boros bensinnya dan sebagainya. Tidak. Barangkali Tuhan jawab begini. Tuhan akan jawab begini. Kalau kita tanya Tuhan, beli mobil apa ya? Tuhan akan jawab kira-kira begini. Kalau dalam renungan saya, gak tahu ya, sebab di zamanku belum ada mobil. Aku malah pergi kemana-mana jalan kaki. Dan waktu masuk Yerusalem sebagai raja, aku naik apa? Keledai. Bukan naik Honda Civic. Bukan naik Lexus. Bahkan keledai itu aku pinjam. Sedangkan sang Tuhan junjungan kita, King of Kings, Raja segala raja, cuma naik keledai pinjaman. Bagaimana kita begitu tergila-gila untuk naik mobil-mobil mentereng yang paling top? Saya tidak mengatakan mulai sekarang kita jual semua mobil kita dan jalan kaki dan cari pinjaman keledai. Bukan. Tuhan seperti seorang ayah, dia pun suka menyenangkan anak-anaknya. Ya. Anak kita mungkin berkata, kita dengar, I wish I have an iPad. Wah, dia ingin punya iPad. Dan kita lihat dia cukup tanggung jawab di sekolah, pelajarannya semua, kelakuan sehari-hari bagus. Why not? Satu hari kita hadiahkan dia
sebuah iPad. Mengapa? Sebab kita sebagai seorang ayah, sebagai orang tua, senang melihat anak kita gembira. Bukan? Suatu mobil saudara sudah rusak-rusak, tidak mustahil Bapak di sorga memberikan saudara rezeki, saudara bisa membeli sebuah Honda Accord di sana. Dan it's okay buat Bapak sorga. Dia suka menggembirakan kita karena dia Bapak yang sempurna. Sedangkan kita Bapak yang berdosa, Bapak yang jahat, tahu memberikan pemberian yang baik untuk anak kita. Masakan Bapak di sorga tidak. Tetapi jangan kita tergila-gila kepada harta. Mengukur keistimewaan kita, kebahagiaan kita, keberkatan yang hidup kita dengan harta benda yang gemerlapan, itu adalah sebuah kekeliruan yang besar. Sebetulnya siapakah yang kita pertuan? Apakah yang kita kejar-kejar? Itu diukur dari sikap-sikap kita kepada kehidupan sehari-hari. Apa kita seperti orang dunia yang mengukur kebahagiaan dengan benda-benda seperti itu, saudara-saudara? Apa kita khawatir ketika urusan harta benda menjadi persoalan? Apa kita sedih ketika kita kehilangan sebuah benda, tapi kita tidak sedih ketika kita jatuh ke dalam dosa? Sebab pada waktu kita berdosa, ada tembok yang memisahkan antara kita dengan Tuhan. Tapi kita rasa biasa-biasa saja. Kita harus mengukur diri kita, sebetulnya siapakah Tuhan kita. Ini adalah satu firman yang sangat penting sekali kita perhatikan. Dia menentukan motivasi kita hidup. Untuk apa kita beribadah? Kalau saya berulang kali mengatakan, duduklah ke depan saudara. Ruangan terlalu besar, jangan duduk terpisah-pisah. Mengapa saudara duduk ke depan? Karena nanti diplototin lagi sama Panji, begitu, minta lagi uang dulu. No, mulai sekarang kalau seperti itu saudara ingat, aku ingin duduk ke depan. Mengapa? Aku ingin fokus mendengar firman Tuhan. Mengapa? Aku ingin mengenal Tuhanku. Sebab aku adalah miliknya. Aku ingin mengerti kebenaran. Sungguh-sungguh. Mengapa aku datang Bible study? Karena aku ingin belajar firman Tuhan. Bukan supaya mengerti firman Tuhan, menyenangkan Tuhan, supaya aku diberkati. No, kita cross motif supaya diberkati itu. Sebab yang penting buat kita adalah bukan berkat, tetapi si pemberi berkat. Sebab kita bukan menghamba kepada dua Tuhan, tapi kita hanya punya satu Tuhan, yaitu Tuhan kita. Yang lain itu adalah tambahan. Marilah kita mengkristalkan motivasi kita, tujuan hidup kita, visi kita dengan sangat jelas. Tahun ini saya ingin menguraikan banyak basic. Kita back to the basics. Kita ingin belajar hal-hal yang dasar sebagai seorang milik Tuhan. Supaya apa, saudara? Cita-cita saya, kalau orang tanya, mau kemana Grace Pool dibawa? Saya ingin bawa hanya satu, supaya saudara menjadi orang-orang yang sungguh seperti Tuhan suka. Kita menjadi seperti yang Tuhan rindukan. Jangan menjadi sembarangan, menjadi setengah-setengah. Begitu banyak Kristen yang setengah-setengah, tapi tujuannya cuma berkat, berkat toh. Dia ingin sehat, maka dia cinta Tuhan. Dia doa puasa supaya rezekinya banyak. Bukan untuk Tuhan, tetapi semua untuk embel-embel berkat. Seperti orang ingin mendapatkan buah kelapa, dia peluk-peluk batangnya. Sepertinya dia sayang batang kelapa itu. Sebetulnya dia cuma inginkan buahnya. Apa kita merangkul Tuhan karena kita menginginkan berkat-berkat itu toh? Marilah kita merangkul Tuhan, mencintai Tuhan, suka dekat kepada Tuhan karena hanya Tuhan. Hanya Tuhan, bukan karena yang lain-lain. Memurnikan motivasi kita. Apakah berkatnya bagi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan dengan sangat murni? Ketika saya menyiapkan khotbah ini, baru saya memperhatikan bahwa ayat 24 yang sedang kita renungkan dilanjutkan dengan sebuah konteks. Ayat 25 dengan sebuah kata permulaannya, karena itu, jikalau engkau mengutamakan aku, menjadikan aku Tuhanmu yang tunggal, Tuhan pemilik yang satu-satunya, kamu tidak bercabang hati. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidup, akan apa yang hendak kamu pakai, apa yang kamu minum, apa yang akan kamu pakai, dan seterusnya. Apa artinya, saudara? Kita tidak perlu khawatir akan hal itu.
Karena Bapa di surga mengetahui, ayat 34, kamu memerlukan semuanya itu. Jangan khawatir, ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, otaknya cuma pusing dengan uang. Orang yang tidak mengenal Allah, otaknya cuma pusing mengenai rezeki, mengenai harta benda. Dia ingin memiliki begitu banyak di dunia. Dia pikir dia aman kalau memiliki semuanya. Tapi orang yang mengenal Tuhan mengutamakan Allah. Yang lainnya urusan Bapa di sorga. Jangan khawatir apa. Dia tahu kebutuhan kita. Kita mengabdi kepadanya. Dia mencukupkan kebutuhan kita yang lain. Kalau Tuhan mau berikan berlimpah-limpah, itu soal kecil buat Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 7, ulang saudara baca. Tuhan menjadikan kaya dan Tuhan menjadikan miskin. Artinya itu soal gampang buat Tuhan. Kalau Tuhan tahu saudara adalah seorang hamba yang mempunyai bakat khusus untuk dipercayakan harta benda yang banyak, saudara bisa mengelolanya, Tuhan akan menunjukkan kepada saudara. Tuhan mempunyai hamba-hamba umatnya, orang-orang kaya raya. Seperti Abraham, seperti Yakub, seperti Ayub, seperti Barnabas, seperti Nikodemus, seperti Filemon, orang-orang kaya. Tetapi orang-orang kaya yang hidupnya berpusat fokus hanya kepada Tuhan dan untuk Tuhan. Begitu banyak berlimpah-limpah Tuhan tambahkan harta benda. Mereka menggunakan harta benda itu untuk bagaimana mengembangkan kerajaan surga, bukan mengembangkan kerajaan dirinya di dunia ini. Orang-orang seperti itu berpikir begitu banyak hartanya, lalu dia berpikir bagaimana mengembangkan pekerjaan Tuhan, mendukung misionari, mendukung kebutuhan-kebutuhan gereja Tuhan, mendukung pekabaran Injil. Saya sudah pernah bercerita mengenai seorang businessman, seorang konglomerat. Saya mengenal dia ketika masih kita pemuda. Saya yakin saudara Cheng Tin juga mengenal saudara itu. Kalau nanti kita ngobrol-ngobrol, saya cerita kepada saudara Cheng Tin, sebab dia dari gereja yang sama. Dia merupakan junior saya, meskipun usianya lebih tua dari saya. Kemudian dia menjadi seorang yang sangat berhasil, tapi dia cinta Tuhan. Dalam keberhasilannya, dia didirikan adalah Yayasan Penginjilan. Di dalam keberhasilannya, dia membeli mesin-mesin untuk mencetak Alkitab. Dia mencetak Alkitab bahasa Mandarin. Untuk apa? Untuk dikirimkan ke daratan Cina. Tidak ada orang yang tahu. Hanya sedikit orang yang tahu. Senyap-senyap. Kalau saudara melihat penampilannya, begitu sederhana. Tidak menggunakan segala berlian gemerlapan. Dia begitu rendah hati. Seorang yang sangat sederhana sekali. Tapi dia cinta Tuhan. Dia begitu berlimpah harta benda. Pikirannya terus bagaimana mengembangkan pekerjaan Tuhan. Dan dia mengelola pekerjaannya dengan baik. Sebab itu adalah milik Tuhan yang dititipkan untuk dia. Tapi bukan untuk kenikmatannya. Bukan untuk mendirikan sebuah dinasti yang tidak habis hartanya 7 turunan. Bukan. Itu adalah soal kecil buat Tuhan. Jangan kita khawatir. Demikian kata Tuhan. Sungguh berbahagia bila kita mengabdi kepada Tuhan dengan hati yang murni seperti itu. Kiranya khotbah hari ini menjadi salah satu khotbah bekal berulang tahun untuk kita kemudian membina hidup kita selanjutnya sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan terutama sebagai seorang pengikut Kristus. Mengabdi, tidak bersahabat hati. Bahkan jangan memanipulasi Tuhan, memanfaatkan Tuhan untuk menjadi pemberi berkat buat kita. Kalau kita demikian halnya, itu tidak ada bedanya dengan penyembahan berhala, dengan orang yang menyembah dewanya hanya supaya dewanya senang dan memberkati dia. Tidak. Kita menyembah Tuhan sebab Tuhan sudah memberkati kita. Kalau kita bisa memberi kepada Tuhan, kita berkata seperti Daud, ucap syukur kepada Engkau Tuhan, sebab apa yang aku berikan kepadamu, semua itu berasal dari dalam tangan-Mu jua. Amin, saudara. Kalau hari ini saya bisa memberi, itu karena lebih dahulu Tuhan sudah memberikan sesuatu dalam tangan saya, sehingga saya bisa memberi. Kalau tidak, kita mau memberikan apa? Tuhan sudah memberi banyak. Kita hanya memberikan sebagian kepada Tuhan. Tapi ingat,
nomor satu Tuhan, dan hanya Tuhan, bukan yang sampingan itu malah menjadi yang utama. Ya, Tuhan memberikan pencerahan pada saudara dan saya, memurnikan motivasi kita, memurnikan konsentrasi kita, dan kita menjadi bendahara-bendahara surgawi yang setia di dunia ini. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar sepenuh-penuhnya bahwa firman yang Engkau sabdakan, yang kami renungkan pada sore hari ini adalah sebuah firman yang tidak mudah, satu firman yang sangat keras, satu firman yang berat untuk dilaksanakan. Tapi kami mengucap syukur karena Engkau memfirmankan kebenaran tersebut sebagai bukti cinta-Mu kepada kami. Tuhan tidak menyembunyikan apapun kepada kami. Sebab di hari terakhir nanti, Tuhan hanya menggolongkan manusia ke dalam dua kelompok. Dan salah satunya Engkau mengukur apakah orang itu mengabdi kepada satu pemilik saja, atau sebetulnya mengabdi kepada dua Tuhan. Kendati kelihatannya begitu beragama, begitu beribadah, begitu cinta kepada Tuhan Yesus, tapi sebetulnya yang di pikirannya utama adalah berkat. Bagaimana menjadi orang kaya, bagaimana memiliki banyak harta benda, bagaimana hidup mewah, dan memanipulasi Tuhan, memanfaatkan Tuhan, memperalat Tuhan untuk menjadi sumber berkat. Engkau tahu itu Tuhan, sebab tidak ada apapun yang tersembunyi bagimu. Engkau bukan melihat yang di luar, tapi Engkau melihat hati. Betapa mengerikan bila membayangkan pada hari terakhir kelak kami akan melihat begitu banyak orang yang di dunia kelihatan begitu cinta Tuhan, tapi ternyata tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang hanya menyembah kepada satu Tuhan. Kendati tidak menyembah berhala konkret, tapi Engkau tahu kalau seseorang memiliki berhala mamon di dalam dirinya. Tuhan, kami tidak bisa dipisahkan dari uang, karena kami hidup masih dalam dunia. Engkau pun mengetahui itu, dan Engkau memang juga menyediakan berkat-berkat keuangan buat kami. Tapi Engkau tidak mau kami menjadi hamba uang. Engkau mau kami menjadi tuan atas keuangan kami, dan menggunakan uang menjadi hamba, memperalat uang untuk hal-hal sesuai dengan kehendak Tuhan, mengelola keuangan kami seperti yang Tuhan mau. Jangan sebaliknya kami diperbudak oleh keuangan. Kebahagiaan kami menjadi begitu tergantung kepada harta benda. Engkau tidak mau kehilangan kami. Tuhan, kami pun tidak mau kehilangan Engkau. Tolonglah kami mengerti betul-betul firman ini dan menjadi seorang Kristen yang mengabdi hanya kepada Tuhan Yesus. Urusan-urusan kebutuhan di dunia, termasuk nafkah, harta benda, kebutuhan perumahan, kebutuhan-kebutuhan materi lainnya, kami tidak perlu khawatir. Itu janji-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Engkau tahu bagaimana memelihara kami, mencukupi kebutuhan kami, bahkan menyenangkan kami secara berkala. Terima kasih Tuhan. Kami hendak mempersembahkan hidup kami utuh kepada Tuhan, karena Engkau sudah menebus kami, membeli kami dengan harga yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah-Mu sendiri. Tumbuhkanlah cinta kasih kami kepada Tuhan, menjadi pengabdi-pengabdi yang murni hatinya. Terima kasih. Untuk kemuliaan Tuhan, kami sudah berdoa. Amin.